Selamat sore Pak Oberkutum, apa kabarnya hari ini? Baik, Mbak Nando dari kita. Iya, terima kasih. Beberapa waktu lalu kita berbincang tentang ada sosok anak muda dan melihat bagaimana Samosir sehingga memberanikan diri untuk menjadi Pakubas di Samosir. Namanya Pandiko Gultum. Apakah itu putra dari Bapak sendiri? Iya, jadi Pandiko Timotius Gultum itu adalah anak saya sendiri. Itu anak keberapa dari mereka bersaudara? Dari 5 bersaudara, dia anak kedua. Iya, anak kedua. Anak kedua. Anak pertama namanya Joandro Gultom, itu spesialis penyakit dalam, sekarang lagi studi akhirnya itu sudah hampir selesai di Manado. Di Manado. Di Manado. Dan yang kedua adalah Pandiko Timotius Gultom mengikuti jejak bapaknya. Iya. Masuk teknik sipil di ITS. Dan nomor 3 adiknya Pitauli Gultom, itu adalah dokter muda juga. Dokter juga. Oh, luar biasa. Sekarang lagi koas di USU. Iya. Dan yang keempat Ecah Asiburu Gultom, itu dia sekarang lagi kuliah bisnis di BINUS Jakarta. Iya. Dan yang terakhir Diva Gultom, itu perempuan SMA. Masih Jadi, SMA. Ya 5 bersaudara mereka. 5 bersaudara. Gak apa-apa saya panggil Bapak Oberkutum karena belum ada opung saya dulu ya. Iya belum, masih anak muda semua. Masih anak muda semua ya. Pejuang semua. Iya. Baik Pak Oberkutum, ini gimana ceritanya nih Pak? Bahwa Pandiko Gultum kok masih muda, sebenarnya ya jujur saja Bapak pasti punya rezeki untuk mensekolahkannya menjadi S2, contohnya mau keluar negeri kah, sampai ke S3. Tapi kenapa dia mau bersusah payah mencari hati rakyat ke pelosok-pelosok desa untuk menjadi calon bupati? Ini gimana ceritanya Pak? Apakah Bapak suruh atau memang dia pikirnya sendiri? Coba bisa jelaskan Pak. Jadi latar belakangnya sebenarnya sejak kami berdinas di Kalimantan dengan di Papua, kami berdinas tanah orang. Bayangkan zaman reformasi, itu zaman dimana pemerintah daerah itu sudah dipilih langsung oleh rakyat. Iya. Posisi saya kan minoritas, Iya. bersama dengan keluarga. Iya. Itu yang membuat kita itu tetap survive itu adalah karena kita memang ikuti apa yang dilakukan di firman Tuhan, bahwa hidup untuk melayani. Iya. Jadi anak-anak ini berlima ini bersaudara sejak kecil udah mereka melayani. Oh gitu. Melayani, ikut di pelayanan. Jadi kalau katakanlah di sekolah minggu, Iya. mereka itu udah terbiasa melayani sesamanya. Dari pakaian-pakaian kita, pakaian-pakaian mereka itu dikasih kepada orang-orang sekolah mereka, sekolah minggu. Sekolah minggu. Udah biasa melayani. Jadi hidup pelayanan itulah yang mendasari dia. Kelihatannya seluruh anak-anak ini, khususnya Pandiko, tumbuh menjadi seorang pelayan. Oh begitu. Oh jadi dari dasar itu juga mungkin Pandiko ingin melayani juga di Samosir. Iya, jadi setelah dia mulai masuk bangku SMA, dia kan SMA-nya itu di Santo Thomas, Iya. di Medan. Jadi pada waktu SMA itu dia berpikir bahwa pengalaman bapaknya selama ini banyak bermasyarakat di daerah rantau di Kalimantan dengan di Papua, dia ingin kembali untuk melakukan pelayanan seperti itu. Hanya saja kita berdiskusi sejak 98. Iya. Kita udah banyak diskusi sama anak-anak, khususnya pada Pandiko, bahwa untuk masuk sekarang kepada dunia kekuasaan atau melayani masyarakat itu lebih tepat harus masuk jalur yang dinamakan politik. Kalau dulu jalurnya itu kan adalah ABG, Iya. Abri Birokrat Golkar. Iya. Kalau sekarang, kalau ingin kita melakukan sesuatu perbuatan ke masyarakat, itu jalurnya itu harus jalur politik. Iya. Dengan demikian, maka kita putuskan sejak dia lulus 5 tahun 2015, ya 2015, sekarang kan 2020. Betul. Sejak dia lulus di situ, kita sudah sepakat bahwa pengalaman kepiuan dia perlu miliki. Iya. Dan disitulah terjadi dia masuk jalur ASN, tapi tidak harus masuk pegawai negeri. Iya. Supaya suatu saat, pada saatnya seorang mau maju di dalam dunia politik, dia bisa keluar tanpa harus dimundurkan. Dimundurkan. Karena kalaupun dia mundur kan Iya. berarti mengambil rezeki orang kia. Iya.
Nah, Gitu. sehingga sepakat pada mulanya sejak dia di Surabaya di mahasiswa, dia lihat teman sebayanya yang masuk jalur politik, misal seperti Emir Dadak. Oh, teman sebaya juga ya. Sebayanya. Teman sebaya maksudnya satu lingkungan ya. Kami turun waktu itu bapaknya sama-sama saya di Oh, PPR. masih satu lingkungan ya. Jadi mereka satu pergaulan. Iya. Kemudian ada beberapa temannya termasuk Emil Dadak sekarang yang wakil gubernur ya. Wakil gubernur Dari juga. dari bupati menjadi Jawa Timur. Jawa Timur ya. Karena Pandiko itu kan dia diterima menjadi SN di Kementerian PUPR di Balai Jalan, Balik jalan. yang urusannya adalah mengkoordinir daripada sinergitas antara kabupaten, provinsi dan pusat di bidang daripada konektivitas jalan. Nah, oleh karena itu dia banyak pengalaman di situ, dan oleh karena dia lihat berhubungan banyak dengan alumni-alumni misal Risma Iya. yang masuk ke jalur politik, ya, kemudian Emir Dadak, kemudian ada salah satu temannya yang masih juga bujangan, teman sebaya dia pada waktu saya kepala dinas PU di Kota Waringin Barat, Iya. anaknya bupati itu Iya. yang namanya sekarang Didi, Iya. dia jadi wali kota di Palangkaraya, masih anak muda juga. Iya. Berarti memang karena semangat kemudaannya pingin apa ya? Dia pingin masuk ke jalur. Berarti bukan bapak suruh dia untuk jadi bupati Tidak, ya? tidak. Memang karena dia pingin melayani. Bahkan saya tanya keseriusannya. Iya. Dan oleh karena memang saya tanya keseriusan dia, Iya. dia pingin masuk ke jalur politik, Iya. maka dia saya tanya apa kesiapannya. Maka kesiapannya dia adalah kesiapan yang hidup melayani, yang sejak kecil. Jadi dia sudah lama sekali di persekutuan, Oh. banyak melayani. Atas dasar itulah motivasi dia masuk kepada jalur politik, bahwa saya maju bukan untuk raja, tapi saya mau untuk pelayan. Pelayan atau bahasa Batak perhubas ya? Robas. Baik.